Cogita tionis poenam nemo patitur. Tidak ada seorang pun yang berhak dihukum atas apa yang dipikirkannya. Lalu apakah ada hukum untuk melindungi intelektual seseorang? Yuk kita bahas. Aku Shanika, selamat datang kembali di Genusian Book Insight. Sudah lama tak bersua, sekalinya bersua langsung ditemani sama dosen luar biasa. Perkenalkan, di samping aku ada Bapak Ujang Batu Jaman, SHMH yang merupakan seorang dosen Universitas Nusa Putra dari Prodi Hukum. Nah, di sini kita akan memasak habis-habisan daging yang ada dalam buku karya Bapak Ujang loh. Kira-kira kita akan memasak apa ya hari ini? Kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, bagaimana melindungi ide kreativitas dan inovasi. Wah, benar ya, kira-kira ini bukunya aku pikir pasti isinya daging semua sih Pak. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam ya, buat para genusian pasti penasaran, boleh dong Pak kenalin diri dulu buat genusian. Oke, baik, halo Sanika ya. Oke, halo Genusian semuanya. Perkenalkan, saya Ujang Badu Jaman, SHMH. Saya merupakan dosen dari program studi ilmu hukum. Saya bergabung di Universitas Nusa Putra pada tahun 2020. Kalau dari nama mungkin sudah sudah tahu asal saya dari mana. Kebetulan saya memang asli Sukabumi asli. Iya, dari Sukabumi asli. Mungkin itu sedikit tentang saya. Oke, sebenarnya aku juga udah tahu sih Bapak Ujang ini karena aku sering lihat lewat ke sana pengen kenalan, sekarang udah kenalan. Oke Pak, aku penasaran nih, kesibukan Bapak nih selain jadi dosen itu apa sih Pak? Boleh ceritain sedikit? Kesibukan sekarang masih sama ya, tetap di dunia pendidikan, masih periksa-periksa tugas mahasiswa. Di lain itu mungkin lebih sibuk mengembangkan diri karena kita sebagai dosen, sebagai pengajar perlu mengupgrade ilmu gitu. Kita tidak bisa kita harus bisa mengupgrade dengan teknologi yang ada seperti itu melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu sekilas kesibukan saya pada saat ini gitu. Berarti selain jadi dosen tetap harus melakukan penelitian sama seperti mahasiswa ya. Kadang-kadang mahasiswa dituntut untuk melakukan penelitian dan juga dosen juga ternyata lebih banyak penelitiannya di Indonesia. Iya benar, karena ada tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah melakukan pengajaran, melakukan juga pengabdian dan juga penelitian seperti itu. Wah, sangat extraordinary sekali ya Genusian. Nah, apa ngomong-ngomong tentang buku, ini buku karya Bapak Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Aku jadi penasaran nih Pak, meskipun udah baca sekilas, rasanya kurang nih kalau misalnya gak dijelasin langsung sama penulisnya. Boleh dong Pak dijelasin tentang buku yang Bapak tulis itu? Oke, baik. Buku ini sebenarnya membahas terkait dengan bagaimana hak atas kekayaan intelektual di Indonesia dilindungi. Di sini mulai dari sejarahnya dan juga terkait dengan jenis-jenis kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. Kita tahu ada hak cipta, mungkin sudah familiar ya Sanika. Ada juga merek indikasi geografis, ada juga nanti ada paten, ada rahasia dagang, ada juga desain industri, varietas tanaman, dan juga ada tata letak sirkuit terpadu. Tetapi dalam buku ini lebih membahas bagaimana kreativitas dan ide inovasi di karya digital seperti itu. Bagaimana kita ketahui sekarang karya digital itu sudah marak gitu ya di dunia saat ini, dan bagaimana hak atas kekayaan intelektual di Indonesia hal itu bisa mengaturnya seperti itu. Di sini juga ada yang paling penting yaitu etika, bagaimana penggunaan etika dalam menggunakan karya cipta digital apalagi punya orang lain ya, karena di sini kita tahu mungkin Sanika anak TikTok atau anak Instagram, biasanya kita mengambil cuplikan video dari orang lain ataupun lagu dari orang lain. Nah seperti itu sekarang banyak sekali aplikasi seperti aplikasi deepfake, di mana aplikasi tersebut bisa bisa menirukan suara orang lain dan juga bisa mengambil muka orang lain. Bagaimana hal itu berhubungan dengan etika seperti itu. Nah di sini saya menjelaskan lebih lengkapnya bagaimana etika penggunaan dalam karya cipta digital seperti itu. Oke, jadi intinya dalam buku itu ada berbagai jenis dari kekayaan intelektual ya. Salah satunya tadi ada hak cipta, kemudian tadi apa lagi? Ada merek
merek. Ya merek dagang gitu. Merek dagang. Itu bisa disebutkan nggak Pak perbedaannya tuh apa gitu dari mungkin beberapa jenis itu, boleh tolong sebutkan 3 dan perbedaannya apa tuh supaya Genusian bisa mengerti juga nih, Pak. Oke, baik, terkait dengan hak cipta. Hak cipta biasanya berhubungan dengan apa ya, dengan lagu, musik dan juga pengetahuan. Seperti mungkin Sanika pernah membuat paper atau buku bahkan, yaitu masuknya ke dalam jenis hak atas kekayaan intelektual. Ada juga merek branding, yaitu kalau kita tahu mungkin di Indonesia ada merek jasa, contohnya mungkin ada Gojek, ada juga apa Grab dan lain sebagainya, itu adalah merek jasa. Dan juga ada mungkin merek merek barang seperti mungkin pakaian-pakaian kita, bagaimana merek tersebut didaftarkan di di Indonesia seperti. Dan selanjutnya ada rahasia dagang. Nah, ini mungkin salah satu yang mungkin masih sering kurang familiar ya, rahasia dagang, suatu rahasia yang memang itu menjadi menjadi jenis yang dilindungi dalam hak atas kekayaan intelektual di Indonesia seperti itu. Berarti salah satu fungsi dari adanya hal tersebut itu bisa melindungi kita ya, misalnya kita punya merek dan kalau tiba-tiba orang nyomot itu ada hukumnya ya Pak ya? Oke, benar sekali. Jadi apalagi mungkin sekarang orang Indonesia, mohon maaf bukan orang Indonesia tapi banyak juga ya, kadang dia lebih bangga menggunakan merek KW dari luar negeri dibandingkan dengan merek Indonesia. Nah, seperti itu ada perlindungannya ketika kita membuat suatu produk dengan brand palsu. Nah, itu bisa dilindungi seperti itu. Bahkan ada merek yang serupa juga itu tidak bisa gitu. Ketika ada satu produk yang sama dengan merek yang sama, itu bahkan ada hukum yang mengaturnya seperti itu. Jadi Pak, kalau misalnya nih istilah contohnya aku membeli barang dengan merek KW itu, aku akan mendapat hukuman atau enggak sih? Atau malah perusahaan yang mengeluarkan produk KW tersebut? Oke, kalau dari hal tersebut biasanya ini adalah perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut, karena perusahaan dengan sengaja mengambil untung dari alih-alih brand yang sudah terkenal seperti itu. Banyak sekali mungkin dari merek pakaian kita sering mungkin pakaian dari merek brand dari Italia, Prancis yang memang dikawekan gitu di Indonesia, yang mewah-mewah itu. Nah, makanya seperti itu di sini hak atas kekayaan intelektual bertugas untuk melindungi brand tersebut gitu. Wah, luar biasa sekali ya Genusian. Aku juga nih bukan anak hukum, jadi bisa sedikit paham tentang hukum, terutama dari hukum kekayaan intelektual. Nah, sejujurnya Pak, aku juga penasaran dengan hukum kekayaan intelektual digital ya. Oh iya. Sudah era 5.0 digitalisasi itu udah marak juga di Indonesia. Itu kalau misalnya nih kita membuat karya dari AI kayak lagu atau skrip atau yang lainnya gitu, apakah kita bisa mendapatkan hak ciptanya gitu atau bagaimana itu Pak? Oke, baik, terkait dengan pertanyaan tersebut, pada saat ini mungkin kita banyak sekali teknologi yang memang bermunculan setiap menit. Ada teknologi yang baru yang bermunculan. Kita sebagai manusia tentunya tidak bisa terlepas dari teknologi tersebut, apalagi dengan adanya AI gitu. Ada fungsi manusia yang bisa digantikan oleh AI, itu sangat mengerikan sekali ya gitu ya. Ada beberapa robot yang dibuat dari AI dan sebagainya gitu. Salah satunya mungkin tadi adalah lagu atau skrip yang dibuat oleh AI gitu. Nah, ini dalam hukum di Indonesia ini belum ada aturan yang jelas yang mengatur terkait dengan bagaimana hak cipta yang dihasilkan oleh AI. Tetapi ketika kita melihat ke dalam pengertian pencipta itu siapa dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, di sana pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan karya cipta. Dalam hal ini berarti seseorang itu subjek hukum. Ketika sekarang AI yang menghasilkannya, maka AI tidak bisa disebut sebagai subjek hukum seperti itu. Contohnya mungkin yang pernah ada lagu yang dibuat oleh salah satu perusahaan musik di Jepang, itu memang full murni dari AI. Itu judulnya kalau tidak salah Daddy Scar. Dia itu salah satu lagu yang memang nadanya mirip dengan salah satu band yaitu The Beatles gitu. Nah, itu adalah murni lagu yang dihasilkan oleh AI. Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan hak ekonomi. Hak ekonomi yang memang contohnya mungkin royalti. Ketika lagu itu didengarkan ataupun mendapatkan royalti dari YouTube, siapa nih yang berhak untuk menerima royalti tersebut? Nah, itu salah satu permasalahan yang memang terjadi saat ini terkait dengan AI di Indonesia. Tapi di Indonesia sendiri balik lagi belum ada undang-undang yang mengatur bagaimana AI itu bisa diakui atau tidak gitu. Jadi masih ada kekosongan hukum
hukum terkait dengan AI dalam karya cipta ataupun hak atas kekayaan intelektual di Indonesia seperti itu. Oke, jadi intinya kalau di Indonesia itu belum ada Iya. ya undang-undangnya. Kalau kita mau buat karya atau lagu ini dari AI silahkan dihak ciptakan, ternyata itu buatan AI, kita tidak bisa Iya, memprosesnya ya. iya Karena tidak memang bisa. belum ada hukumnya. Iya, belum ada. Kemudian fungsi dari hak cipta sendiri tadi ada yang pertama untuk ekonomi. Iya, ekonomi, Yang kedua hak moral. hak moral. Iya, Ya, hak jadi moral. memang kalau untuk AI karena memang subjek hukumnya tidak ada, jadi bingung ini untuk haknya itu Iya, diberikan ke siapa Oke, gitu. luar biasa Oke. sekali Genusian. Gimana nih Genusian, udah pada ngerti belum tentang bahasan yang dibahas tadi sama kita? Jadi penasaran nih, sebenarnya apa sih yang memotivasi Bapak menerbitkan gitu buku ini, dan sekarang udah ada berapa buku yang Bapak terbitkan? Oke, baik, terima kasih. Motivasi sendiri ya terkait dengan kenapa saya menerbitkan atau menyusun buku ini dimulai dari ketertarikan saya di bidang hukum hak atas kekayaan intelektual itu sendiri gitu. Sebelumnya memang ini diawali dari saya membuat artikel terlebih dahulu. Jadi saya membuat artikel berhubungan dengan urgensi perlindungan hak atas kekayaan intelektual di dunia digital seperti itu. Tapi alhamdulillahnya banyak respon dari akademisi ataupun praktisi, ada beberapa banyak dibaca dan juga dijadikan sebagai rujukan terkait dengan penelitian yang sejenis seperti itu. Maka dari itu saya kembangkan menjadi sebuah buku. Dan selanjutnya mungkin terkait dengan buku ya, buku saya ada buku ajar, itu judulnya Hukum Islam, dan satu lagi mungkin menyusul, mohon doanya, ada buku terkait dengan buku ajar juga terkait dengan hukum hak atas kekayaan intelektual. Ini dipakai untuk saya menjadi panduan saya untuk mengajar mata kuliah ini gitu. Oke, wah Genusian keren sekali ya. Ini bagi Genusian yang suka nulis artikel atau paper, bisa Ya. itu ya Pak kita kembangkan Ya. menjadi sebuah karya buku, dan nanti juga bisa dijadi sumber rujukan ya Ya. kata Bapak. Oke Genusian. Nah Genusian, setelah mendengar motivasi tadi yang bisa kita jadikan juga sebagai acuan, sekarang mari kita dengarkan nih closing statement Bapak sendiri tentang hukum. Oke, terkait dengan hukum, jadi tadi hukum itu bersifat dinamis. Hukum harus bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini gitu. Tadi sudah dikatakan bahwa teknologi semakin berkembang, semakin hari, semakin menit banyak sekali teknologi yang bermunculan seperti itu ya. Jadi hukum harus bisa mengatur teknologi itu seperti apa. Kita sebagai manusia tidak bisa untuk menutup diri dari adanya teknologi yang baru. Seperti mungkin salah satu teori hukum yaitu hukum sebagai teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Profesor Muhtar Kusumaatmadja, di mana hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat seperti itu. Jadi dalam hal ini apalagi dengan adanya teknologi, hukum harus bisa mengatur bagaimana masyarakat bertindak dan seperti itu. Jadi saya katakan bahwa di sini hukum hak atas kekayaan intelektual harus menjadi dasar ataupun harus menjadi pedoman bagi penggunaan teknologi yang ada seperti itu. Nah itu tadi Genusian bahasan tentang hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Nah jujur aja nih bukunya isinya daging semua, dan aku mau ngajak Genusian buat langsung baca bukunya karena sekarang sudah ada di Perpustakaan Universitas Nusa Putra. Oke, benar sekali Sanika. Jadi buku ini sudah bisa dibaca. Silakan dari rekan-rekan mungkin yang penasaran, bukan hanya anak hukum ya. Ini bukunya bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang lainnya, apalagi yang sedang menyusun skripsi. Mungkin menyusun skripsi sekarang ada bantuan dengan AI bagaimana. Nah ini skripsi ataupun tugas akhir kita ketika menggunakan AI itu sendiri gitu. Jadi silakan untuk bisa mungkin dijadikan sebagai referensi dalam mengetahui apa itu hak atas kekayaan intelektual di Indonesia seperti itu. Nah Genusian, itu tadi bahasan tentang hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Nah kira-kira di video selanjutnya kita bahas buku apa lagi ya? Genusian boleh komen atau DM aku. Thank you and see you on the next video. Oke, bye-bye.